Jika di minggu kemarin kita cuma membahas tentang CPU dan motherboard, hari ini kita bakal membahas tentang semua komponen-komponen komputer atau PC. Halo pemuda-pemudi, selamat datang di channel Dipstek, dan hari ini kita bakal membahas tentang komponen-komponen PC yang harus kalian ketahui sebelum merakit PC. Jadi hari ini kita akan membahas itu cuman yang processing unit, tidak seperti peripheral, contohnya keyboard, monitor, mouse, UPS, stabilizer dan lain-lain. Jadi kita cuma membahas tentang CPU-nya ya. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ke pembahasan. Oke, jadi yang pertama itu adalah otaknya. Jadi yang pertama itu adalah otaknya. Jadi di sini otaknya itu adalah CPU atau biasa dibilang prosesor. Prosesor atau CPU atau Central Processing Unit itu kita sebut saja otak ya, karena dia yang berfokus untuk menjalankan seluruh aplikasi, seluruh task-task yang kita ingin proses ya. Nah, jadi ini sangat berperan penting di komputer. Nah, di sini untuk otak atau prosesor itu dibagi menjadi dua kubu. Jadi yang ini adalah Intel dan yang ini adalah AMD. Dari perbedaannya kita bisa lihat bahwa untuk AMD itu dia lebih besar daripada milik Intel. Kemudian untuk yang belakangnya ini, di sini untuk Intel itu dia menggunakan sistem LGA atau Line Grid Array. Nah, untuk AMD itu menggunakan PGA atau Pin Grid Array. Perbedaannya yaitu untuk Intel pinnya itu sudah ada di motherboard, dan untuk AMD itu pinnya masih di prosesor ya. Jadi bisa kita bilang bahwa CPU atau prosesor ini kita bilang sebagai otak dari komputer. Baik, jadi yang kedua itu adalah motherboard. Jadi di sini motherboard itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang di sini itu untuk AMD dan yang ini itu untuk Intel. Bisa kalian lihat jika dibuka ininya. Nah, di sini sudah berbeda ya. Yang ini untuk AMD itu tidak ada apa-apa ya. Dia cuman bolong seperti ini. Nah, untuk Intel itu dia ada duri-durinya. Nah, duri-duri ini. Nah, ini yang disebut dengan sistem PGA dan sistem LGA, yaitu dimana untuk AMD itu pinnya ada di prosesor dan dia bisa masuk ke sini. Nah, sedangkan untuk Intel itu pinnya berada di motherboard, sehingga dia masuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dari kedua itu sudah berbeda. Kemudian motherboard ini itu untuk menancapkan sisa-sisa komponen-komponen ya. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini adalah tempat untuk RAM. Di sini tempat untuk VGA dan di sini tempat untuk peripheral lainnya. Di sini ada tempat SATA. Di sini ada 4 pin motherboard, 24 pin IDE dan audio. Nah, sama juga yang seperti sini. Di sini ada 24 pin, 4 pin motherboard untuk VGA, untuk peripheral atau WiFi. Di sini ada SATA, di sini ada front panel, dan di sini ada audio. Di motherboard itu juga terdapat beberapa. Nah, di sini ada untuk USB, untuk audio, di sub untuk ke monitor, dan di sini ada untuk mouse dan keyboard. Sama seperti yang AMD, Intel juga memilikinya, yaitu di sini ada USB, audio, LAN, di sub out, dan untuk mouse dan keyboard. Baik, selanjutnya adalah RAM. Nah, jadi di sini RAM itu sekarang ada 3 ya. Yang pertama itu ada DDR2. Di sini ini DDR2, ada DDR3, dan yang satunya lagi itu ada DDR4. Yang pastinya DDR4 itu lebih baru dan lebih cepat. Nah, apa sih fungsi dari RAM itu? Fungsi dari RAM itu sendiri adalah
tempat penyimpanan sementara. Jadi jika kalian membuka aplikasi atau kalian membuka suatu program, itu dia tidak langsung close. Nah, jadi jika kalian membuka aplikasi, RAM yang akan bekerja, RAM yang akan menyimpan data-data sementara jika kalian membuka suatu program. Jadi program tersebut tidak keluar dengan force close ya teman-teman. Nah, jadi alurnya adalah dari CPU. CPU itu memerintahkan sebuah program untuk jalan, dan setelah jalan itu prosesnya akan dilakukan oleh RAM. Begitu. Nah, jika tadi kita membahas tentang penyimpanan sementara, sekarang kita bakal membahas tentang penyimpanan yang permanen ya teman-teman. Nah, di sini ini ada penyimpanan. Ini di depan kita itu adalah hard disk atau biasanya disebut dengan HDD. Nah, penyimpanan itu ada 2 jenis. Sebenarnya ada 4 jenis ya. Nah, yang pertama itu ada hard disk. Yang kedua itu ada SSHD atau solid state hard disk. Yang ketiga itu ada SSD atau solid state drive. Dan yang terakhir itu ada untuk server ya, aku lupa itu namanya apa. Nah, jadi untuk hard disk itu di sini ada piringan yang bergerak. Nah, piringan ini itu menyimpan semua data-data yang kita simpan di dalam komputer. Misalnya kita mau menyimpan game. Apa sih perbedaan dari hard disk, SSD, SSHD, dan untuk server? Nah, jadi untuk hard disk itu dia masih menggunakan sistem piringan ya. Jadi piringan itu dia berputar dan nanti akan diisi oleh data-data. Nah, otomatis jika kita menggunakan piringan itu mencarinya akan lumayan cukup lama dan memakan waktu. Jadi perbedaannya dengan SSD atau solid state drive, itu SSD sudah menggunakan full komponen elektronik. Jadi dia tidak menggunakan sistem piringan. Nah, jadi otomatis jika ingin menyimpan suatu data, dia akan lebih cepat, efisien, dan irit waktu dan irit listrik. Kemudian ada juga yang namanya SSHD. SSHD itu hanya diproduksi oleh Seagate, di mana itu adalah sistem yang menggabungkan hard disk dengan SSD dalam satu tempat seperti ini ya teman-teman. Nah, itu dia cuman dimiliki oleh Seagate dan produk-produk lain itu tidak ada yang membuatnya. Nah, kemudian untuk SSD itu sendiri itu ada dibagi lagi, yaitu yang pertama ada SSD 2,5 inci, kemudian ada SSD M.2 SATA, ada SSD M.2 NVMe, ada SSD PCIe. Nah, untuk cara penggunaannya sama, cuman cara untuk memasangkannya itu berbeda. Untuk SSD 2,5 inci dan hard disk itu masih menggunakan kabel SATA yang dicolokkan di sini. Nah, masih di sini. Sedangkan untuk SSD M.2, M.2 NVMe dan PCIe itu dia sudah menggunakan sistem slot M.2 dan slot PCIe. Jadi tidak perlu menggunakan kabel-kabel seperti ini lagi. Satu lagi itu ada yang namanya sistem cloud. Nah, untuk sistem cloud itu sama, dia menggunakan hard disk juga, namun dia penyimpanannya tidak berada di PC. Nah, dia berada di sebuah server. Nah, jika kalian menggunakan Google Drive, nah Google Drive itu menggunakan sistem cloud. Nah, jadi data kalian itu akan disimpan di Google itu sendiri dan kalian bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Nah, kemudian ada satu produk dari Intel yang namanya adalah Intel Optane. Guna dari Intel Optane ini adalah sebagai jembatan antara hard disk ke dalam komponen PC. Nah, jadi jika hard disk menggunakan piringan itu menggunakan waktu yang sangat-sangat lama. Nah,
jika menggunakan Intel Optane itu bisa mempersingkat waktu, karena Intel Optane itu membantu untuk mencari data-data yang ada di hard disk, jadi menghemat waktu untuk mencari di dalam hard disk ini. Selanjutnya di sini ada VGA card atau GPU yang biasa disebut Graphic Processing Unit. Nah, ini kita andai-andai itu sebagai muka ya teman-teman. Nah, jadi VGA ini semakin bagus kalian membelinya, semakin bagus performa untuk editing dan ngegame. Nah, jika kalian membeli seri GTX untuk Nvidia atau seri RX untuk AMD, nah kalian harus tahu itu generasi keberapa. Jangan sampai kalian membeli yang generasi jadul. Nah, di sini itu ada GeForce 210. Ini keluarnya pertama kali itu kalau nggak salah tahun 2010 atau 2000 berapa itu. Nah, pokoknya ini udah jadul. Nah, kemudian untuk VGA card ini ada yang menggunakan pin power dan ada yang tidak menggunakan pin power. Nah, biasanya untuk yang menggunakan pin power itu yang boros ya. Biasanya di seri atas GTX seri 550 Ti itu menggunakan pin power. Kemudian seri GTX 1650 Super, 1660 Super dan seri RTX di atasnya itu sudah menggunakan pin power tambahan untuk VGA card. Nah, biasanya yang menggunakan pin power itu TDP-nya lebih dari 60 watt. Jika VGA card masih di bawah 60 watt, itu dia tidak menggunakan pin power. Dia cukup menggunakan power dari PCIe itu tersendiri. Kemudian untuk VGA card itu ada yang low profile dan ada yang biasa. Biasanya untuk low profile itu dia tidak menggunakan kipas atau kipasnya kecil seperti ini. Nah, dia tidak menggunakan pin power dan dia untuk PCB-nya itu masih kelihatan. Ini adalah contoh untuk VGA low profile. Nah, sedangkan untuk VGA yang untuk ngegame ataupun untuk rendering itu dia sudah menggunakan fan yang besar-besar ya. Biasanya itu karena VGA-nya cepat panas, jadi dia membutuhkan sistem cooling yang lebih efisien. Untuk VGA card itu ada beberapa display yang bisa dicolokkan. Ya, di sini ada untuk DVI, di sini ada untuk HDMI, dan di sini ada DSAP. Nah, biasanya itu untuk yang seri-seri di atas, misalnya GTX 1650 itu dia sudah menggunakan HDMI, display hub dan menggunakan display port. Itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa di up sampai resolusi 4K. Nah, itulah kenapa graphic card untuk bermain game itu bisa kita bilang sebagai muka, dimana jika VGA card semakin bagus maka performanya semakin bagus. Baik, sekarang kita akan membahas tentang PSU atau Power Supply Unit. Nah, di sini sebenarnya untuk power supply itu sangat-sangat sakral ya. Bisa kita bilang power supply itu adalah jantung untuk PC. Jadi kalian tidak boleh main-main untuk memilih power supply. Pilihlah power supply yang memiliki sertifikat. Sertifikatnya itu adalah sertifikat 80 plus ya. Nah, jadi sertifikat itu semakin tinggi dari 80 plus white sampai ke 80 plus titanium itu lebih bagus yang titanium. Ya tentu saja karena dia udah seri tinggi. Nah, jadi untuk power supply kalian tidak boleh main-main. Saya tidak pernah merekomendasikan untuk kalian membeli power supply yang bawaan casing. Jika kalian menggunakan power supply bawaan casing, tolong secepatnya kalian ganti. Boleh kalian pakai, tapi maksimal itu cuma 6 bulan. Setelah itu tolong kalian ganti untuk power supply dan gantinya ke sertifikat 80 plus.
Dan jika kalian belum punya uang, nah kalian boleh ganti seperti yang ada power supply di sini. Itu adalah power supply build up atau dari brand-brand yang udah besar namanya. Seperti di sini ini menggunakan Dell. Ini berat banget karena isi dalamannya itu enggak main-main. Dia sangat-sangat compact, sangat-sangat kuat. Bisa kalian ya ajak adu 7 hari 7 malam ya. Tapi sekali lagi yang lebih bagus itu power supply yang sudah memiliki sertifikat 80 plus. Nah, untuk power supply itu di sini ada 24 pin yang tadi untuk dimasukkan ke port 24 pin. Kemudian ada 4 pin motherboard atau 8 pin. Nah, kemudian di sini ada SATA yang akan dimasukkan ke hard disk. Dan yang terakhir itu ada pin Molex. Nah, untuk power supply yang di atas 500 watt itu dia diberi sebuah kabel tambahan, yaitu kabel PCIe untuk VGA card yang tadi sudah kita bahas, untuk VGA card yang boros-boros. Nah, jadi itulah untuk power supply. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah fan casing. Nah, fan casing ini kalian harus tahu ukurannya ya. Dia ada yang ukuran 8 cm, 12 cm, dan dia ada yang 20 cm. Tergantung untuk casing yang kalian miliki. Jika kalian miliki itu support dengan 12 cm, belilah yang 12 cm. Jika support yang 8 cm, belilah yang 8 cm. Jangan sampai casing kalian itu support 8 cm, kalian beli yang 12 cm, otomatis itu tidak akan muat karena kegedean ya. Nah, fan ini sangat-sangat diperlukan untuk mendinginkan komponen-komponen kalian di dalam casing ya. Yang terakhir itu adalah casing. Nah, casing ini kalian harus hati-hati untuk memilih. Jangan sampai membeli casing yang sangat-sangat pengap atau tidak memiliki ruang udara. Jadi belilah yang sangat-sangat bagus yang terbuat dari mesh, akrilik, ataupun jika kalian sangat-sangat mendadak itu belilah yang bekas warnet dan casing sampingnya itu kalian buka. Nah, jadi itulah untuk komponen-komponen PC. Jadi bagaimana tentang pembahasan tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Jadi saya harap kalian bisa mengerti dan bisa mengetahui isi-isi dari komputer. Nah, tunggu dan saksikan minggu depan kita akan merakit sebuah PC dari nol ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Dimas, host di channel ini, mengucapkan bye-bye.